Kita sudah ada di minggu kedua dari bulan Agustus. Tadi Pastor Arif sudah menyambut saudara. Dan sepanjang minggu bulan ini kita akan menanamkan sebuah nilai yang sangat sedang dikembangkan. Karena Tuhan yang menaruh nilai ini dalam gereja kita. Yaitu be proud with what we have. Menjadi bangga dengan apa yang kita dipercayakan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar untuk menjadi bangga. Nah, menjadi bangga dengan apa yang kita punya itu akan terlihat dari bagaimana cara kita menempatkannya. Bagaimana cara kita mengaturnya segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara siap untuk firman Allah? Katakan dengan orang di sebelah saya, siap untuk firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan mengulang ayat firman Tuhan yang menjadi dasar pemikiran pada minggu kemarin, yaitu dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-12, ayat 1 sampai ayat 7. Saya akan bacakan, saudara boleh catat kembali ayat-ayat itu karena ada begitu banyak mutiara yang firman Allah selalu baru. Dibaca lagi, ada sesuatu baru lagi yang Tuhan tunjukkan. Dan pagi hari ini kita mau lihat itu dengan tema kita, persembahan di tempat yang benar. Minggu lalu firman sudah disampaikan mengenai tempat yang dipilih oleh Tuhan. Dan minggu ini kita akan melihat persembahan di tempat yang benar. Nah, Ulangan 12 ayatnya yang pertama saya akan bacakan, saudara perhatikan. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada alam mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung alam mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Janganlah kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Ayat yang kelima, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Ayat 6 yang menjadi dasar pemikiran kita pada pagi hari ini. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu perhatikan bahwa kitab Ulangan ini ditulis merupakan rangkaian dari khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Musa kepada umat Israel ketika mereka ada di negeri Moab. Ada di mana Moab? Moab adalah satu negeri di mana mereka berhenti terakhir setelah perjalanan panjang dari sebuah padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Jadi tanah Kanaan itu ada di depan Moab itu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, disitulah firman Allah disampaikan melalui Musa kepada umat Israel. Dikatakan inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Jadi ketetapan-ketetapan Allah, hukum-hukum Tuhan, peraturan-peraturan yang Tuhan sampaikan kepada kita, berikan kepada orang percaya, kepada umat pilihannya, itu bukan hanya dilakukan satu kali, tapi itu harus dilakukan dengan setia. Itu bukan cuma berlaku kemarin, tapi itu berlaku kemarin, hari ini, dan selamanya. Kalau dulu cerai itu kayaknya nggak boleh, sekarang juga nggak boleh Bapak Saudara. Nanti juga nggak boleh. Ketetapan-ketetapan itu harus dilakukan dengan setia. Kata setia ini harus digarisbawahi.
Dan yang lebih jelas dari kata setia ini adalah selama engkau hidup di bumi. Artinya selama bernafas kita harus menghidupi ketetapan-ketetapan dan peraturan dari Tuhan. Kalau kita mau menikmati Kanaan. Amin. Nah, sesuatu yang harus jika tidak dilakukan maka akan menimbulkan konsekuensi. Dan orang yang menanggungnya lah yang akan menerima konsekuensi tersebut, saudara. Saya ambil contoh, ada forbidden. Siapa yang masih ingat gang out itu forbidden untuk dimasukin? Siapa yang ingat bahwa jalan Surya Kencana ini satu arah? Nah, ada jalan-jalan yang forbidden yang memang tidak boleh dimasukin menurut aturan. Kalau kita masuk, maka kita akan kena tilang. Jadi jangan sudah tahu saja kita langgar, terus kita ditilang, kita salahin polisi. Itu polisinya mau cari duit. Makanya dia tilang saya. Yang tilang saudara bukan polisi, tetapi diri kita sendiri. Halo? Itu berbicara berlaku untuk sesuai yang dikatakan sesuatu yang harus. Dan Tuhan berkata ini yang harus. Ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia. Kalau itu dilanggar bukan Tuhan yang jahat. Waktu Tuhan bilang hormatilah ayah ibumu supaya engkau panjang umur di tanah yang akan diberikan oleh Tuhan. Jangan marah-marah ketika kehidupan kita enggak baik. Dan kita mulai mempersalahkan Tuhan. Padahal karena kita langgar aturannya. Tuhan udah bilang jangan ada Allah lain di hadapanku. Hanya kepadamu engkau percaya. Jangan. Kalau udah ada kata jangan coba-coba. Saudara cinta akan Tuhan? Saudara percaya akan Tuhan? Kalau Tuhan bilang jangan berarti jangan. Kalau Tuhan bilang harus berarti itu namanya percaya. Kalau kita lihat forbidden, enggak percaya ini bisa ditilang, coba aja lewat. Sesuatu yang harus jika tidak dilaksanakan maka itu akan menimbulkan konsekuensi. Dan sebenarnya konsekuensi yang negatif yang sering terjadi itu karena pilihan kita sendiri. Jadi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum orang Israel masuk ke tanah Kanaan sudah di depan mereka, Musa mengingatkan kembali. Di tanah Kanaan itu ya ada banyak penyembahan-penyembahan yang berbeda-beda. Dikatakan di situ ada mezbah di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Tuhan perintahkan itu harus kamu rubuhkan, itu harus kamu hancurkan. Dan kalau saudara perhatikan, ini merupakan pekerjaan pertama orang Israel ketika mereka masuk tanah Kanaan. Ini yang pertama kali harus dilakukan. Kamu harus remukkan, kamu harus bakar habis semua tiang-tiang berhala mereka, patung-patung Allah mereka. Kamu harus hancurkan dan nama mereka kamu harus hapus dari tempat itu, saudara. Nah, ayat yang keempat merupakan turning point-nya. Kenapa Tuhan perintahkan mereka untuk menghancurkan semua penyembahan yang ada di tanah Kanaan? Supaya mereka memulai sesuatu yang baru. Dikatakan di situ, jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Dengan kata lain, you must not worship the Lord your God in their ways. Kamu nggak harus menyembah Tuhan Allahmu, kamu nggak boleh menyembah Tuhan Allahmu dengan cara orang-orang yang di Kanaan itu. Why? Karena saya punya cara saya sendiri, kata Tuhan. Karena aku berbeda dengan mereka. Amin. Tuhan kita beda dengan ilah-ilah yang ada. Nah, ini penting untuk kita sadarin dan kita terima. Karena seringkali beberapa di antara kita datang dengan background penyembahan yang berbeda. Ketika masuk menjadi orang yang percaya kepada Yesus, seringkali mengkotakkan Tuhan dengan cara penyembahan yang berbeda. Dengan cara penyembahan di masa lalu. Apa bedanya Bapak Saudara? Dulu kalau nggak kasih sesajen didatengin loh tengah malam. Dulu kalau nggak ngasih korban persembahan salah, banyak kecelakaan.
Dulu kalau mau berperang enggak bakar korban-korban dulu. Kalah loh dalam peperangan. Dulu dan kita masukkan itu bawa ke gereja. Sehingga kita punya pikiran, oh Tuhan saya sama kayak itu. Kalau saya enggak berdoa, makan keselak tulang. Rupanya tadi lupa berdoa. Padahal lagi bengong aja sambil makan ikan keselak tulang. Saya bukan bilang doa itu enggak penting, bukan. Kita perlu berdoa dalam setiap makanan yang kita makan sebagai ucapan syukur kepada Allah. Amin. Dan Tuhan kuduskan setiap makanan itu, yes. Tapi jangan dengan perasaan yang salah karena kita terbawa dengan penyembahan yang dulu. Ini Tuhan bilang, I am different. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu karena aku beda dengan mereka, kata Tuhan. Karena aku enggak sama. Aku punya cara sendiri, aku punya tempat tersendiri yang aku akan pilih. Di mana engkau akan mempersembahkan korban persembahanmu kepadaku. Apa yang beda saudara? Tempatnya beda, caranya beda, motivasinya berbeda saudara. Nah, ketetapan yang Tuhan berikan di awal perjalanan orang Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, itu berhubungan menyangkut dua hal yang saling berhubungan satu dengan yang lain, yaitu berbicara tentang mezbah dan korban persembahan. Mezbah berbicara tentang kehadiran Tuhan dan itu tidak jauh dari korban persembahan. Karena di atas mezbah itulah semua korban persembahan itu ditaruh saudara. Dan ayat 6 dalam kitab Keluaran tadi berkata, ke tempat yang dipilih Tuhan, disitulah kamu bawa korban persembahanmu. Kenapa tempat yang dipilih Tuhan itu penting? Karena ternyata tidak sembarangan persembahan Tuhan terima. Karena tidak semua persembahan berkenan kepada Allah. Ini yang kita harus tahu. Tidak semua persembahan dan korban yang diberikan itu berkenan kepada Tuhan, saudara. Kita ingat saja catatan di dalam Alkitab. Pembunuh pertama yang ada, yaitu Kain. Kain dikatakan di dalam firman Allah, Kejadian pasal 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan muram? Mukamu, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan bahkan pernah memandang jijik persembahan dari orang Israel. Yesaya 1 ayat yang ke-13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya menjijikkan bagiku. Adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Tidak semua persembahan, tidak semua korban yang kita bawa kepada Tuhan itu berkenan kepada Allah kalau itu bukan dipilih oleh Tuhan. Loh, itu kan perjanjian lama, bagaimana dengan perjanjian baru? Saudara, perjanjian baru, apa bedanya perjanjian lama? Korban persembahan perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama kita tahu tentang persembahan persepuluhan, korban syukuran dan lain sebagainya. Perjanjian baru mengenai persembahan sangat dekat dengan satu kata ya yang merupakan pengajaran Tuhan Yesus tentang kehidupan kita, yaitu bahwa kita ini bukan pemilik, tetapi kita adalah penata layan. Kalau orang berpikir bahwa 10% yang sudah diberikan kepada Tuhan, 90%-nya untuk saya, itu perjanjian lama. Perjanjian baru mengajarkan kepada kita 100% itu adalah milik Tuhan. Halo? Kayaknya saya salah deh datang ke gereja ini. Perjanjian baru Yesus mengajarkan seluruh kehidupan kita itu sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Bilang sama orang sebelah kiri kanan, nggak ada loh punya saya, semua punya Tuhan. 100% punya Tuhan, makanya kita disebut sebagai penata layan. Penata layan itu menata sebagai pelayanan kepada yang punya. Yesus tidak menghapus pemberian atau persembahan di perjanjian baru, saudara. Saudara tahu kenapa sebabnya? Minggu kemarin Pastor Arif sudah menyampaikan
bahwa salah satu yang berpotensi jadi Tuhan adalah Mamon. Mamon. Bagaimana caranya Mamon tetap menjadi hamba kita dan Yesus tetap menjadi Tuhan kita? Yaitu dengan cara Yesus memerintahkan kita untuk membawa persembahan kita, memberikan harta kita, saudara. Dan persis di dalam ayat-ayat Ulangan maupun yang kita akan bacakan bersama dalam Perjanjian Baru, bahwa ini adalah konteks persembahan materi. Ini lagi bicara duit. Ini bukan bicara skill yang engkau persembahkan, main gitar di depan, nyanyi di situ, tepuk-tepuk tangan, rabana, dan bukan lagi bicara persembahan itu. Giving, offering, pemberian yang Yesus dikatakan itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu 800 kali uang disebut dalam Perjanjian Baru. Berapa kali, saudara? 800 kali duit diomongin. Ngomong sama orang sebelah. Sekarang kita lagi ngomongin duit nih. 800 kali duit disebutkan di dalam Perjanjian Baru. Dan lebih dari setengah perumpamaan yang Yesus ajarkan berkenaan dengan DUIT. Duit. Karena kenapa saya harus sampaikan ini kepada kita semua? Karena saya sendiri belajar dan ternyata ada banyak orang bersembunyi di balik pelayanan. Aku kan sudah jadi anggota KUR. Nggak kasih persembahan, nggak apa-apa. Saudara tahu anggota KUR bisa menyembah Mamon? Yes, pengkhotbah bisa menyembah Mamon. Saudara yang duduk di kursi bisa menyembah Mamon walaupun aku menyembahmu Tuhan, angkat tangan. Tapi seringkali kita bersembunyi di balik karunia-karunia yang kita aktifkan untuk membangun tubuh Kristus, tapi kita nggak mau keluarin duit untuk persembahan kita. Sungguh sangat tidak enak. Tapi obat untuk badan yang sehat memang tidak enak. Pahit untuk ditelan. Tapi saya sudah berdoa, Tuhan tolong karena kami harus mengerti ini. Orang yang aktif pelayanan bisa terikat mamon, jangan salah. Siapapun kita cenderung menyembah mamon. Dan Tuhan mau hancurkan roh cinta akan mamon pada pagi hari ini. Supaya kita membawa korban persembahan kita. Materi yang kita punya. Diatur sedemikian rupa. Karena 100% itu adalah milik Tuhan. Amin. Tempat persembahan yang benar yang pertama adalah tempat persembahan di mana Tuhan ingin engkau menabur. Ayat-ayat ini sudah dibacakan minggu lalu tapi saya mau mengulang sedikit. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Dia katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Baca bersama 1, 2, 3 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dari 3 ayat ini ada 2 poin yang sangat penting yang saya ingin share dengan saudara. Yang pertama, kumpulkanlah hartamu di tempat yang dampaknya panjang bahkan pada kekekalan. Kumpulkanlah hartamu. Berapa persen yang kita berikan untuk sesuatu yang kekal, saudara? Berapa persen yang kita berikan dari semua yang kita punya untuk semua yang baik yang berdampak kepada kekekalan, saudara? Dan sebaliknya, nilai yang berikutnya adalah apakah hatimu ada pada perkara yang kekal atau tidak, akan terlihat dari di mana engkau menaruh hartamu. Saya sangat excited di gereja ini. Bukan karena Pastor Arif mempercayakan saya atau majelis mempercayakan kepada saya sebuah jadwal, bukan. Tapi karena alokasi dana uang di gereja ini sangat besar untuk sesuatu yang kekal. Itu yang menarik hati saya. Saudara mau lihat diri kita
Apakah saya concern dengan kekekalan? Apakah saya concern dengan apa yang Tuhan mau saya taruh persembahan saya? Lihat berapa banyak harta yang kita punya, yang kita berikan untuk sesuatu yang bersifat kekal, saudara. Apakah kebanyakan materi yang kita punya, uang yang kita punya, kita habiskan untuk hal-hal yang hanya untuk gengsi di dalam kehidupan kita? Apakah kebanyakan uang-uang yang Tuhan percayakan kepada kita, kita pakai untuk kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang akhirnya bahkan membinasakan kehidupan kita? Salah satunya ngerokok. Saya baru baca satu artikel, ada orang tabung uang rokoknya, akhirnya dia bisa beli motor. Dan dia bisa Gojek. Wow, saudara. Obat-obatan. Selingkuhan. Beli sesuatu yang gak perlu, tapi karena tetangga punya, saya mesti punya. Ingat berapa persen punya Tuhan? 100%. Kita harus put it in order. Mengarahkan semua itu, mengalokasikan itu ke tempat yang Tuhan mau, saudara. Kita harus merdeka dalam hal keuangan. Satu artikel yang saya baca, dia katakan kalau kita tidak bisa ngatur keuangan kita, handphone baru, bisa cicil lagi 0%. Besok setelah handphone baru, TV baru, cicil lagi 0%. Sepatu dicicil juga. Sekarang beli rinso pun bisa dicicil. Semua kita tergoda dengan 0%. Saya mau bilang saudara, semakin banyak cicilan saudara, semakin tidak punya kemerdekaan untuk memberi. Semakin banyak cicilan kita nggak punya kebebasan untuk menabur di tempat yang mana Tuhan yang sudah arahkan kepada kita, saudara. So be wise. Bilang sama sebelahmu, jangan tergoda dengan 0%. Jangan tergoda dengan 0%. Punya rumah satu nggak cukup, mau 2, 3, 4 gitu kan. Hanya tergoda nggak usah bayar DP. Tapi nggak pernah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Menabur di tempat yang kekal, yang punya jangka waktu yang panjang, yang mempunyai daya hidup yang jauh lebih lama, dampak yang lebih luas. Saudara, apa yang kekal di dalam dunia ini? Saya mau kasih tunjuk saudara. Yang pertama, firman Allah. Kita perlu menabur pada pemberitaan dan pengajaran firman Tuhan. Makanya gereja kita sangat mensupport penjangkauan. Sangat mensupport pemuritan. HBLM, Yayasan Misi yang kita punya sangat mensupport gereja-gereja perintisan. Supaya hamba-hamba Tuhan itu bisa bertahan dan mereka bisa terus mengajarkan firman Allah, memberitakan firman Tuhan. Matius 24 ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi kalau saudara bertanya apa yang kekal di dalam dunia ini? Yang pertama adalah firman Allah. Dan kita perlu mengatur materi yang Tuhan percayakan kepada kita. Supaya firman Allah bisa diberitakan. Supaya firman Allah bisa didengar banyak orang. Makanya perpuluhan saudara, persembahan saudara, seed or faith saudara menjadi sangat penting. Karena semuanya ini digunakan untuk mendukung pemberitaan firman Tuhan. Saudara. Mendukung sebuah gereja bisa berdiri dan jemaat bisa terus dikasih makan dengan firman Allah. Karena hanya firman Tuhan yang kekal. Bulan depan kita akan ada Life Builder Conference. Satu kesempatan yang sangat hebat dan membuat saya sangat excited. Karena ada 100 sekian hamba-hamba Tuhan yang datang dari seluruh Indonesia. Dan mereka akan datang belajar dari gereja kita. Dan saudara punya kesempatan untuk memberkati mereka. Kita punya kesempatan saudara. Saudara nggak usah jauh-jauh pergi ke Kaktuan. Di kepulauan yang sangat jauh. Di Pulau Buru. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan akan datang dari sana. Saudara punya kesempatan untuk bagaimana menunjukkan kasih dan perhatian saudara kepada mereka. Bahwa we are with you. Engkau tidak sendirian. Kami dukung engkau untuk memberitakan firman Allah.
Saudara berpikir, saudara tahu hamba-hamba Tuhan di pedalaman itu sangat capek dan sangat lelah. Makanya sekali-sekali ikut mission trip, lihat mereka. Waktu kita bisa nabur sesuatu dalam kehidupan mereka, jangka lompatan mereka tuh lebih jauh. Sedikit support dan motivasi yang kita bisa berikan untuk menghibur hati mereka, mereka bisa lompatnya tuh lebih jauh kayak kanguru, saudara. Kekuatan tiba-tiba bertambah, saudara. Makanya bulan depan nantikan kesempatannya, hubungin Pastor Yenti, ada Pastor Agus, ada saya, ada Tante Elia, beberapa orang yang bekerja bersama-sama untuk Pastor Joy Rambitan yang akan menangani hamba-hamba Tuhan ini. Saudara mau berbagi sama mereka, lakukan. Saya udah gak tahan tunggu hari itu datang soalnya. Memberitakan firman Allah. Kumpulkanlah hartamu di sorga. Yang pertama firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 11 berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Setiap firman Allah yang diberitakan kalau kita bisa menabur di situ. Kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara-saudara. Yang ada dalam kekekalan selain daripada firman Tuhan, yaitu jiwa. Jiwa. Orang yang sudah ada terbaring di sinar kasih masuk dalam peti dan siap diberangkatkan, tubuhnya mati tetapi jiwanya masih hidup. Tapi pertanyaannya jiwanya selamat atau tidak? Dan Tuhan mau kita menabur bagi jiwa-jiwa. Supaya mereka bisa melihat kasih karunia Tuhan. Mereka bisa mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bisa diselamatkan jiwanya. Jiwa-jiwa yang pertama yang harus kita tabur adalah anggota keluarga yang papa. Anggota keluarga yang minim. Anggota keluarga yang sengsara. Firman Allah di dalam 1 Timotius pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Tetapi katanya, jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kalau ada anggota keluarga kita yang kekurangan, tentunya ini tidak berlaku bagi mereka yang tidak mau bekerja dan mereka yang malas, mereka yang tidak bertanggung jawab terhadap resources yang ada, buang uang untuk hal-hal yang miras, obat-obatan, judi dan lain sebagainya, ini nggak berlaku. Kenapa? Karena 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 firman Tuhan itu begitu jelas saudara. 2 Tesalonika ayat 3 ayat 10 berkata sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Baca bersama 1, 2, 3. Jika jangan apa? Makan, apalagi minta duit. Jangan makan. Jadi keluarga yang dalam keadaan yang sangat membutuhkan, bukan karena mereka salah menggunakan uang atau apa, itu berada di dalam tanggung jawab kita. Itu adalah lahan pertama di mana Tuhan mau kita tabur. 1 Timotius 5 ayatnya yang ketiga sampai 16, ayat-ayat yang sangat panjang tetapi ringkasnya adalah tentang janda wanita janda yang benar-benar janda. Karena ada yang gak benar janda. Janda tapi hidup sama laki orang. Ya itu gak janda tuh namanya ya. Dan janda yang susah. Yang hidup takut akan Tuhan dan tidak punya anggota keluarga yang merawatnya saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau orang tua kita janda, kalau mungkin ada beberapa yang belum, termasuk saya. Kalau ibu kita adalah seorang janda dan sangat membutuhkan, jangan pernah tuntut orang lain untuk menolongnya. Jangan pernah bilang, dia gak pernah nolong mama saya, padahal mama saya membutuhkan. No. Orang pertama yang harus nolong mama adalah diri kita.
Apalagi nuntut organisasi. Gereja nih gak perhatiin mama saya butuh sembako. Tapi dia bisa jalan-jalan. Tapi dia bisa hidup cukup. Padahal dia cuma perlu bertahan sedikit dalam kesulitan. Berbagi dengan mamanya. Dan Tuhan bilang gak pernah akan kekurangan. Bilangin orang sebelah. Orang tua tanggung jawab kita gitu loh. Jiwa-jiwa yang pertama adalah orang-orang anggota keluarga kita yang sangat membutuhkan. Jiwa-jiwa yang berikutnya kategorinya adalah orang-orang yang sangat di dalam kebutuhan. Terutama yang ada di dalam satu gereja dan juga orang-orang yang ada di luar gereja. Matius 25 perkataan Yesus sangat sederhana. Dia katakan ayat yang ke-35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan. Dan haus, kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan. Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu, Yesus, akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Makanya gereja kita selain memuridkan dan memberdayakan jemaat yang ada di dalam, begitu antusias untuk bisa menjangkau, memberi makan kepada anak-anak yang mengalami gizi buruk, ibu yang menyusui yang sedang mengalami gizi buruk dan perlu ditopang. Kita juga sangat concern dengan jemaat yang sangat-sangat membutuhkan sembako dengan kategori janda miskin tadi. Kita sangat concern dengan semua anak harus sekolah. Kita juga concern dengan pengobatan buat orang-orang sakit yang tidak mampu untuk datang ke gereja atau ke rumah sakit, saudara. Kalau ngomong tuh cepat-cepat soalnya. Kita sangat concern. Dan bulan depan kita ada janji iman yang kembali kita akan rayakan. Amin. Kita rayakan. Dan kita akan bersama-sama. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan visi yang begitu jelas kepada gereja ini. Dan sebagai tubuh Kristus yang ada di gereja ini, kita punya kesempatan daripada saudara nabur di tempat yang saudara gak tahu dan gak jelas. Mari melihat sesuatu dan menyaksikan pertumbuhan mereka. Amin, saudara. Ada banyak hal yang kita lakukan di gereja ini, saudara. Dan Tuhan sedang mengarahkan gereja kita untuk sekolah, menjangkau anak-anak. Untuk ada di parit mempersiapkan lahan-lahan yang begitu besar dan luar biasa. Supaya hamba-hamba Tuhan bisa memiliki pelatihan-pelatihan dan mereka cukup ilmu untuk bisa survive dalam perintisan-perintisan gereja di pedalaman. Tempat persembahan yang pertama yang benar adalah tempat di mana Tuhan ingin kita menabur. Dan Tuhan ingin kita menabur dalam hal yang kekal, yaitu berbicara tentang firman Allah dan jiwa-jiwa. Tempat persembahan yang benar yang kedua adalah tempat di mana Tuhan, Allah dan kebenarannya menjadi raja dan tidak ada yang lain. Bukan sakit hatimu, bukan kekecewaanmu, bukan kecemburuanmu, bukan kemarahanmu, bukan ketakutanmu, bukan kekhawatiranmu, bukan kehendakmu yang menjadi raja, tetapi Dia yang menjadi raja. Nah, ini berhubungan dengan motivasi ketika kita memberi, saudara. Ini berhubungan dengan motivasi. Waktu saya tinggal 5 menit dan saya akan run through sama saudara. Motivasi yang salah yang kita harus waspadai sebagai Bethlehemers. Dan lebih besar lagi sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Motivasi yang salah yang pertama adalah karena sombong. Ada orang-orang gak ada di tempat ini, di luar sana. Saya cuma mau bilang saudara hati-hati aja, termasuk diriku. Ingin dihormati dengan pemberiannya. Matius 6 ayat 1 berkata, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ada motivasi yang kedua yang juga salah, yaitu perasaan bersalah ketika memberi.
Nggak enak nih. Pastor Arif tahu saya baru dapat kantong, masa saya nggak ngasih? Perasaan bersalah. Karena kita punya banyak terus kita nggak ngasih. Kalau saudara berdoa dan Tuhan tidak dorong saudara, harus Tuhan. Segala sesuatu harus dari Tuhan, amin. Saudara mau memberi kepada si A, kepada si B, kepada si C, harus dari Tuhan. Makanya kita harus WPDA supaya kita dekat sama Tuhan. Karena Tuhan akan mengarahkan hati kita. Amin saudara. Jangan memberi karena merasa bersalah. Jangan merasa bersalah karena punya banyak tapi tidak memberi. Yang ketiga ini yang sering kali terjadi. Karena susah di counter, soalnya dia pakai ayat firman Tuhan. Apa itu? Serakah. Lukas 3, gara-gara Lukas 6 ayat 38. Ini bisa salah cuplikan ini saudara. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadarkan, yang digoncang dan yang ditumpahkan. Keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tuhan, nih ya Tuhan lihat nih Tuhan. Udahlah Pastor Arif gak lihat gak apa-apa. Nih Tuhan lihat kan, saya ngasih ceban minta cepet yo. Tuhan, saya udah kasih, kita bikin Tuhan kayak mesin lotre. Lotre kan gitu, beli $2 dapat $5.000. 3 besar 2 kecil, apalah itu aturannya saya gak ngerti. Tapi saya suka perhatikan orang berjejeran. Saudara, kita bikin Tuhan kayak mesin lotre. Kalau saya kasih sekian Tuhan, harusnya saya terima sekian Tuhan. Kok Tuhan belum ngasih-ngasih juga? Tuhan jangan lupa loh. Dan kita coba-coba untuk mengingatkan Tuhan. Kan kemarin saya udah kasih Tuhan. Kok berkat saya belum datang-datang? Kok saya belum digantiin Tuhan? Saya mau katakan karena kita salah persepsi saudara. Kenapa? Karena ketika Yesus berkata seperti itu dalam pengajarannya, Tuhan tidak sedang berjanji jika engkau beri maka ia akan memberikan lebih banyak lagi. Tetapi dia sedang meletakkan sebuah prinsip bahwa jika engkau murah hati, maka orang akan murah hati kepadamu. Yang mau bertobat katakan amin. Banyak juga saya pikir cuma saya doang. Motivasi yang berikutnya adalah tekanan. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut apa Bapak Saudara? Kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya mau berkata dan beri aplaus kepada gereja ini karena kita enggak angkat persembahan. Saya enggak bilang yang angkat persembahan salah, bukan. Tapi saudara ada di level pemberian yang lebih tinggi. Kenapa? Tanpa ditagih. Nggak enak nih, Pastor Vencung kan suka berdiri tuh ya di pintu situ tuh kalau orang bubar. Tadi udah ketemu dia, saya nggak kasih persembahan ya. Sekarang dia lagi berdiri di situ, saya salaman mau pulang, nggak kasih persembahan. Ketahuan dong saya nggak kasih persembahan. Jangan memberi karena tekanan, tapi berilah dengan kerelaan. Karena Tuhan ingin memberkati orang-orang yang memberi dengan sukacita. Saya datang ke gereja mempersiapkan persembahan saya dengan satu pola pikir bahwa Tuhan terima kasih. Aku datang hari Minggu adalah hari yang saya nanti-nantikan. Selain pujian penyembahan, selain talenta yang saya berikan, ini Tuhan persembahanku. Dan yang terakhir saudara, memberi karena kekuasaan. Uang adalah kekuasaan, money is power. Sangat salah memberi kekuasaan, membeli kekuasaan dengan persembahan. Awas loh Pastor Arif. Awas loh pemimpin-pemimpin gereja. Awas loh asyer-asyer. Saya udah rajin kasih perpuluhan. Coba tanya Cipeyong, ada gak nama saya absen sepanjang tahun? Enggak, perpuluhan saya lancar. Ada orang-orang yang mengancam kepemimpinan gereja dan akan tarik persembahannya karena dia tahu persembahannya cukup gede. Hanya karena nggak dikasih kursi di gereja, saudara. Kursi jabatan, bahkan kursi ibadah. Saya rajin kasih persembahan, perpuluhan,
Masa ibadah Natal gak dapat kursi? Saya gak pernah absen datang ke ibadah. Boleh tanya deh, persembahan mungkin paling gede. Masa telat 1 menit mesti berdiri di pintu? Saya udah kasih persembahan berpuluhan, luar biasa. Masa gak dapat tempat parkir, mesti parkir di gang out. Jauh bener, ini gereja mah bener-bener gelo. Kalau kita punya mentalitas seperti itu, you are giving to the organization, not to the God. Tapi kalau saya memberi kepada Tuhan, whatever gereja dan aturannya, I will still give. Saya tetap akan memberi apapun aturan yang ada di gereja. Karena Yakobus, saudara baca ayat ini. Yakobus, pasalnya yang kedua, ayatnya 9 berkata, tetapi jikalau kamu memandang muka, ini bicara tentang kepemimpinan gereja, pengurus yang ada gereja, pelayan yang ada di gereja. Jikalau kamu memandang muka, kamu apa saudara? Berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Ada yang tidak sehat dalam kepemimpinan gereja atau kepengurusan gereja atau penata layanan gereja. Jika oleh karena pemberianmu gede, kamu boleh orang lain enggak. Dan saya bersyukur di gereja ini, kita belajar. Amin. Kita belum sempurna, but we are going to that. Tidak pandang muka di dalam gereja ini. Saudari berkati Tuhan, siapkan hatimu, pastikan persembahanmu dibawa ke tempat yang benar, yang berbicara tentang arahan Tuhan, dan juga motivasi ketika kita memberi. Mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Pastor Arif akan melayani kita di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebagai komitmen kita, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam keterbatasan kami, Engkau mempercayakan kami. Dalam keterbatasan kami, Engkau menolong kami untuk mengerti pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu akan bekerja jauh lebih dari sekedar pengertian kami manusia. Terpujilah Engkau. Motivasi yang benar ketika memberi adalah saya memberi karena Tuhan yang terlebih dahulu memberi kepada saya. Perjamuan yang kita ambil adalah bukti bahwa Dia terlebih dahulu memberi kepada kita. Terima kasih Bapa.